Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Irma. Saya di sini hari ini kita mau nge-review satu produk yang ada di rumah kami, yaitu Cakrawala Pengetahuan Dasar. Teman-teman, sharing dari awal ya. Jadi aku beli Cakrawala Pengetahuan Dasar ini tuh tahun 2020. Pada saat itu aku beli bundling dengan satu produk lagi, namanya buku Muhammad is My Hero. Nah, si buku Cakrawala Pengetahuan Dasar ini itu jumlahnya ada 15 buku dalam satu setnya. Lalu selain ada buku, ada juga CD-ROM yang melengkapi seri si Cakrawala Pengetahuan Dasar ini. Teman-teman, di buku Cakrawala Pengetahuan Dasar itu biasanya setiap satu bukunya itu membahas satu tema tertentu. Jadi misalnya ada buku yang membahas tentang konsep waktu, ada juga yang membahas tentang konsep jumlah, warna, kemampuan berpikir kritis, lalu juga ada yang membahas tentang geografi seperti bentang alam. Selain itu, buku Cakrawala Pengetahuan Dasar ini yang menarik adalah gambar-gambarnya yang sangat details. Aku suka dengan konsep ilustrasi-ilustrasi yang disuguhkan di gambar ini, di buku ini, karena selain warnanya yang menarik, gambarnya juga bagus dan banyak sekali yang bisa dieksplor dari ilustrasi-ilustrasi tersebut. Ada apa lagi ya di buku Cakrawala Pengetahuan Dasar? Oh ya, di buku ini itu juga dilengkapi oleh CD-ROM. CD-ROM-nya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan konten-konten tambahan di buku ini, di CD-ROM ini. Nah, poin lainnya dari Cakrawala Pengetahuan Dasar adalah buku ini bisa dibaca dengan menggunakan roket atau electronic pen. Itu dijual terpisah dari buku ini sih teman-teman. Itu yang poin-poin dasar dari buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Coba aku ingat-ingat lagi ya. Oh iya, ada lagi teman-teman. Jadi buku ini itu sebenarnya berurutan ya, nomor 1 sampai nomor 15. Dan itu adalah step by step untuk membaca buku ini memang. Jadi di buku nomor 1 itu, mana nomor 1? Oke, ini akan tentang imajinasi. Di sini teman-teman bisa ngajarin anak-anak tentang hewan-hewan berimajinasi. Bukunya tuh unik nih. Terbelah dua. Tuh, kayak gini loh. Terbelah dua kayak gini. Nah, anak-anak bisa berimajinasi dari sini. Misalnya ya, kita ambil gambar. Ini dia. Yang atasnya lebah, yang bawahnya Raja Wali. Kita bisa menggunakan buku ini dengan bertanya ke anak, binatang apa yang suka membuat madu manis lengket? Nah, apa ya ini? Ini adalah lebah, kayak gitu misalnya. Lalu nomor 2-nya itu ngebahas tentang jumlah, jadi belajar berhitung. Lalu nomor 3 ngebahas warna, dari berhitung ke warna. Naik lagi ke step nomor berikutnya tentang waktu, yang kayak Berto tadi, nomor 4 ya. Nomor 5-nya tentang binatang, nomor 6-nya tentang mana ya? 6 itu tentang budi pekerti, hingga terakhir itu ngebahas tentang berpikir kritis, nomor 15, dan pemecahan masalah. Jadi buku ini itu bisa digunakan, bisa teman-teman beli dari anak-anak umur 2 tahun dan bisa kepake sampai nanti mereka SD. Buku lainnya yang akan aku bahas itu nih dia, buku Jam Ajaib Kakek Berto. Jam ini menjadi salah satu buku yang paling sering dibaca di rumah. Karena apa? Karena di dalamnya ada jam yang bisa diputer-puter. Anakku suka banget muter-muterinnya. Di sini kita akan belajar tentang konsep waktu. Gimana sih emangnya ngajarin anak dengan konsep waktu? Di sini itu ada kisah si Marlena yang punya kakek, namanya Kakek Berto. Kakek Berto ini Kakek Berto. Dia itu pembuat jam handal gitu, bisa membuat berbagai macam jam-jam unik. Ada jam yang bisa masak, yang bisa bersin, yang bisa nyapu, yang bisa terbang. Nah, si Kakek Berto ini dengan konsepnya memberikan pemahaman kepada Marlena tentang waktu. Misalnya
apa sih detik itu gitu. Lalu si kakek Beto bilang, coba kamu katakan simpanse. Simpanse, ya simpanse itu 1 detik. Kalau kamu ngomong simpanse 2 kali, simpanse itu berarti 2 detik. Nah, jika kamu ngomong simpanse 60 kali berarti adalah 60 detik. Itu anak-anak jadi kayak, oh kayak gitu ya. Nah, selain itu di buku Jam Ajaib Kakek Berto ini ada jam yang bisa diputer-puter. Tuh, jadi tahu kan? Kalau jam 1 tuh begini loh nak, kalau jam 2 tuh begini loh, dan seterusnya. Ini dia bukunya. Menarik kan? Nah, lanjut ya ke buku lainnya. Aku mau 3 buku yang aku bagi ke kalian siang ini. Ini buku tentang seindah alam aslinya. Ini di sini kita akan belajar tentang bentang alam. Tuh, lihat deh. Detail gambarnya bagus banget kan. Aku suka juga buku ini karena di buku ini spesial buatku. Tokoh utamanya itu adalah ibu dan anak. Si ibunya itu fotografer hewan-hewan di alam bebas. Dia mengajak sang anak untuk pergi bersama, ibunya bekerja dan melihat bagaimana kehidupan alam-alam, kehidupan hewan-hewan dan juga tumbuhan di alam bebas. Menarik ya, banget kan? Terus aku juga mau lagi deh nambah buku lainnya tuh, ada juga buku yang bisa dibuka gitu teman-teman. Itu buku yang alam. Oke. Ini bukunya judulnya Menyibak Rahasia Hutan. Konsepnya ingin mengajarkan alam. Ini dia. Tuh, tara, dibuka. Misalnya ini ya. Tuh. Nih, biar kelihatan yang gede. Susah ya. Nah, dia. Tuh. Seperti ini. Kita bisa nanya. Di situ ada kayak panduannya. Misalnya, bagaimana cara jangkrik mengerik? Nah, dibuka deh. Jelasin. Kalau sayapnya saling bergesekan dan timbul bunyi berkerik-berkerik. Gitu. Bagus ya. Makanya aku suka banget buku ini. Menjadi salah satu buku favorit kami di rumah. Nah, itu tadi teman-teman buku Cakrawala Pengetahuan Dasar ke 15 buku ini. Aku sangat rekomendasikan untuk kalian miliki sebagai pendamping untuk stimulasi anak-anak di rumah. Bukunya itu aku bisa beli di aku, bisa dengan arisan atau juga cash, itu juga sangat boleh. Kalau misalnya teman-teman penasaran dengan buku ini, mau lebih detail lagi, bisa kontak aku ya. Terima kasih dan semoga video ini memberikan pencerahan ke kalian semua tentang Cakrawala Pengetahuan Dasar. Begitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tambahan. Buku ini juga bisa kalian dapatkan di EPC 3 Raksa lainnya. Silakan cari aja ya kontak-kontak mereka di Facebook, biasanya ada. Kalau mau kontak aku juga sangat bisa. Terima kasih.